Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus, perguruan tinggi, ataupun sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Di sana juga terjadi lebih dari itu, yaitu pendidikan yang agar membuat peserta didik menjadi lebih baik. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, meskipun pendidikan juga bisa dilakukan dengan otodidak atau secara tanpa bimbingan orang lain. Etimologi dari pendidikan itu adalah dari bahasa Latin, yaitu educare, yang berarti menuntun atau mengarahkan atau memimpin, yang diawali dengan yaitu keluar. Jadi pendidikan berarti atau edukasi berarti menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lanshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya bahwa wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan padamu berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan berkata, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bukan hanya Al-Quran, dalam hadis juga menyebutkan, Man salaka thariqan yaltamisu fiha ilal jannah. Saya ulangi, mohon maaf. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah seruan untuk orang-orang muslim, bukan hanya untuk orang-orang muslim, bukan hanya untuk orang-orang Islam, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, bahwa pentingnya ilmu. Dalam pendidikan itu membutuhkan ruang. Ruang itu seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, maupun yang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila peserta didik tidak ingin masuk ruang belajar? Ini adalah hal yang umum, sering terjadi. Peserta didik seharusnya patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut, karena sejatinya ia sendiri ingin dididik
Akan tetapi pertanyaan tersebut adalah suatu hal yang agak aneh, meskipun itu umum. Sebab manusia mempunyai masalah, begitupun juga peserta didik. Ia mempunyai masalah kebodohan, dan jalannya untuk mengatasi kebodohan adalah pendidikan itu. Lalu bagaimana? Lalu mengapa ia membolos? Menurut analisa saya yang pernah sekolah di bangku SMP, SMA maupun SD, yang pertama adalah pengaruh oleh teman ataupun lingkungan. Seperti ada teman yang memang karakternya kurang baik, suka membolos dan selalu jahil. Itu adalah salah satu faktor. Mungkin saja lingkungan mereka begitu. Lingkungan mereka itu tidak relevan. Maksudnya tidak relevan adalah tidak mendukung lingkungan pendidikan tersebut. Tidak mendukung adanya pendidikan tersebut. Kedua, ia lebih tertarik menuju dunia luar daripada dunia pembelajaran yang berada di kelas yang monoton dan membosankan. Itu pun juga terpengaruh, karena saya sebagai yang pernah mengalami, itu pun saya merasa bosan di kelas, karena saat berada di kelas yang dilakukan hanya itu saja. Lalu yang ketiga, kurikulum atau sistem, metode atau manajemen pendidikannya yang salah. Hal itu juga sangat-sangat berpengaruh. Seperti apabila ada lembaga pendidikan yang kurikulumnya tidak benar, sistem pendidikannya juga tidak benar, metode pembelajaran tidak benar, manajemen juga. Apakah murid itu bisa rajin setiap hari masuk dalam ruang belajar? Oh, tentu saja tidak. Yang terbaik pun di sini juga masih ada yang membolos, apalagi yang acak-acakan. Lalu bagaimana mengatasinya? Maka dari itu, kita tidak bisa mengabaikan tujuan pendekatan dan prinsip pendidikan. Masing-masing peserta didik adalah individu yang berbeda satu sama lain. Tentunya keterampilan, kepribadian, karakter, sifat, dan daya tangkap rasa ingin tahunya pun berbeda. Sekolah juga harus menyediakan tempat atau wadah untuk bakat dan minat siswa atau peserta didik. Karena apa? Mereka mempunyai potensi yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. Namun hal tersebut hanya memperkecil peluang untuk peserta didik itu membolos. Oleh karena itu, sebaiknya kita hanya memperkecil peluang keburukan itu. Kita tidak bisa sepenuhnya secara mutlak memberantas atau menghilangkan masalah tersebut, karena kita sebagai manusia juga terbatas oleh manusia itu, rasa kemanusiaan itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.